tapi apapun terjadi, yang paling utama itu adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi yang mengelola dana masyarakat. Itu poin yang paling utama. Semua mencurigai bahwa ini akan menjadi lahan korupsi baru. Masyarakat itu sedang kesusahan. Sudah terlalu banyak gaji karyawan pemerintah maupun karyawan swasta yang dipotong. Dipotong iuran BPJS, iuran ini, iuran itu. Belum lagi kalau buruh ada juga iuran di organisasi buruh yang bersangkutan. Terlalu banyak potongan-potongan sehingga rakyat kesulitan. Di sisi lain harga membumbung tinggi. Jadi masyarakat sekarang lagi kesulitan, terlalu banyak potongan. Jadi mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf, harus saya sampaikan, saya dalam barisan masyarakat yang menolak program Tapera ini. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, kali ini saya tetap akan membahas tentang peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang Tapera, Tabungan Perumahan Rakyat. Sedikit informasi saja bahwa dasar dari PP nomor 21 tahun 2024 ini adalah awalnya itu adalah undang-undang tentang tabungan perumahan rakyat yang diproduksi oleh DPR dan pemerintah tahun 2016. Kemudian di-PP-kan tahun 2020, 4 tahun kemudian. Itu PP nomor 25 tahun 2020. Tidak dijalankan juga. Kemudian tahun 2024 ini ada revisi dari PP nomor 25 tahun 2020 menjadi PP nomor 21 tahun 2024. Nah, di PP nomor 21 tahun 2024 ini ada penambahan. Yang dulunya Tapera ini hanya dikenakan pada ASN, TNI, Polri, ditambah oleh seluruh karyawan swasta. Ini yang terbaru. Ini yang menuai penolakan. Penolakan dari berbagai pihak. Kalau melihat respon dari apa yang saya sampaikan kemarin, responnya semua sama dengan saya, menolak. Sebetulnya kuncinya dua. Yang pertama adalah adanya distrust atau ketidakpercayaan lagi kepada negara, kepada institusi-institusi yang mengelola dana-dana masyarakat. Sekali lagi perlu saya ingatkan, Asabri itu dikorupsi habis-habisan, Taspen, kemudian dulu ada Jamstostek yang melibatkan seluruh direksi dan sebagainya. Kemudian Jamstostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan, sama juga terjadi korupsi. Ada lagi korupsi di beberapa tempat BPJS Kesehatan, ada lagi korupsi Jiwasraya. Jadi terlalu banyak korupsi dari institusi yang dipercaya oleh pemerintah dan negara untuk mengelola dana masyarakat, sehingga jangan salahkan kalau masyarakat tidak percaya lagi dengan institusi baru yang namanya BP Tapera ini, Badan Pengelola Tapera, untuk mengelola dana masyarakat lagi. Apalagi hitung-hitungan saya sangat tidak realistis. Kemarin hitung-hitungan saya memang hitung-hitungan flat, belum saya hitung dengan bunga-bunga. Mungkin ada bunga-bunga dan sebagainya, tapi apapun terjadi, yang paling utama itu adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi yang mengelola dana masyarakat. Itu poin yang paling utama. Semua mencurigai bahwa ini akan menjadi lahan korupsi baru. Apalagi kita tahu dalam berita ini terlihat komisioner yang mengelola
BP Tapera itu mendapatkan honor gila-gilaan juga. Ada yang 43 juta rupiah per bulan, ada yang 34 juta per bulan, belum lagi pegawai-pegawainya. Dari mana uangnya? Mereka berdalih nanti dana itu akan dikelola oleh fund manager, akan diinvestasikan. Yakin seperti itu. Asabri juga sama kok. Taspen juga sama. Akan dikelola fund manager, diinvestasikan. Ternyata jebol juga sekian puluh triliun. Taspen juga ada investasi fiktif 1 triliun. Jiwasraya juga. Jadi artinya rakyat sudah terlalu kenyang dibohongi dengan janji-janji manis yang di atas kertas, yang ujung-ujungnya menjadi lahan untuk menjadi bancaan atau korupsi para koruptor-koruptor maling uang rakyat. Itu poinnya. Apalagi nilai manfaatnya baru akan diterima oleh para peserta tapera ini sekian puluh tahun kemudian dengan angka yang bagi saya katakanlah dengan ditambah bunga berbunga akan meningkat sekian juta, sekian miliar, tapi mohon maaf, dasar awalnya itu adalah ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara, institusi pemerintah yang mengelola dana masyarakat. Ada mungkin yang harus kita pertimbangkan juga. Sekarang ini masyarakat itu sedang kesusahan. Sudah terlalu banyak gaji karyawan pemerintah maupun karyawan swasta yang dipotong. Dipotong iuran BPJS, iuran ini, iuran itu. Belum lagi kalau buruh ada juga iuran di organisasi buruh yang bersangkutan. Terlalu banyak potongan-potongan sehingga rakyat kesulitan, di sisi lain harga membumbung tinggi. Ada lagi juga faktor rumah-rumah yang dibangun Pak Jokowi yang katanya rumah murah itu terlantar, tidak laku. Ini bukan kata saya loh, kata media, ada buktinya. Jadi duit negara hilang percuma begitu saja, tidak diminati, apalagi ini sifatnya seperti mengumpulkan dana dulu baru nanti diberikan. Ini seolah-olah masyarakat ini melihat bahwa negara ini sedang membutuhkan uang dan berhutang kepada rakyatnya. Apalagi ada semacam fenomena saat ini terjadi defisit anggaran penerimaan dan belanja negara, APBN kita. Orang mencurigai, oh ini pasti akal-akalan negara, akal-akalan pemerintah untuk menambal defisit APBN. Itu perspektif publik. Jangan disalahkan perspektif publik seperti ini. Karena apa? Mohon maaf, dengan segala hormat, pemerintah terlalu ugal-ugalan kemarin dalam menggelontorkan pengeluaran negara yang tidak jelas juntrungnya. Contoh, penggelontoran bansos menjelang Pilpres mencapai 400 sekian triliun. Hasilnya apa? Ya hasilnya yang didukung menang. Bagi-bagi rakyat banyak tidak ada. Beras memumbung tinggi, ini konon nanti akhir Juni mungkin BBM juga akan naik. Kenapa janjinya pemerintah? Oh sampai akhir Juni tidak ada kenaikan BBM. Berarti awal Juli naik dong Pak. Itu persepsi masyarakat. Jadi masyarakat sekarang lagi kesulitan. Terlalu banyak potongan. Jadi mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf, harus saya sampaikan, saya dalam barisan masyarakat yang menolak program tapera ini. Saya tidak memprovokasi, tapi saya juga sebagai pengusaha kecil yang mengelola beberapa karyawan saya juga keberatan kalau saya pun harus dibebani 0,5%, karyawan saya juga dibebani 2,5%, totalnya jadi 3%, mereka gajinya juga tidak seberapa, biaya hidup semakin tinggi,
Dan kita bercuriga bahwa uang ini mau dikemanakan. Kemarin hitung-hitungan saya, kalau dengan asumsi gaji pegawai 5 juta saja, per tahun dia harus mengumpulkan 1.800.000 per orang. Kemudian dikalikan jumlah karyawan di Indonesia mencapai 140, bahkan ada yang mengatakan hampir 150 juta. Berarti sekian ratus triliun, 250 sampai 300 triliun dikumpulkan negara ke Tapera ini. Nah, pengelolaannya gimana? Mohon maaf sekali lagi, kami tidak percaya. Kami mengalami krisis kepercayaan terhadap institusi negara yang mengelola dana masyarakat karena berdasarkan rekam jejak peristiwa-peristiwa korupsi ini. Di sisi lain ya kita mencurigai seolah-olah jangan-jangan ini untuk menambal defisit APBN. Hutang kita tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Hutang negara sudah mencapai 8.000 triliun lebih. Belum lagi hutang BUMN, hutang swasta itu konon mencapai 20.000 triliun lebih. Dari mana kita harus membayar itu? Belum lagi keterangan Menteri Keuangan, kemarin Menteri Koordinator Ekonomi, defisit kita mencapai 2,8% dari PDB. Wow, semakin rakyat bercuriga dengan Tapera ini. Jadi sahabat Indonesia, sekali lagi saya dalam barisan masyarakat yang menolak penerapan Tapera ini. Dengan dasar yang saya kemukakan tadi, krisis kepercayaan, kesulitan masyarakat. Yang kedua, ada kecurigaan ini hanya sekedar mengumpulkan uang untuk menambal APBN. Itu yang terjadi. Dan saya punya keyakinan nilai manfaatnya bagi karyawan itu juga masih dipertanyakan. Itu opini saya, itu sikap saya, dan saya sehati dengan sebagian besar rakyat Indonesia, termasuk para pengusaha, termasuk teman-teman saya kaum buruh, organisasi buruh yang menolak Tapera. Kesimpulan saya, tolong Pak Jokowi legowo saja, batalkan Tapera. Jangan sampai Pak Jokowi di akhir masa jabatannya meninggalkan legasi yang buruk yang akan menjadi beban bagi pemerintah selanjutnya. Itu concern saya. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam kejujuran di antara kita. Saya Rudi Eskamo.